Halo semuanya, encang-encingnya Babe. Ketemu lagi nih di channel Betawi di Australia. Gue sebelumnya mau minta maaf dulu, gue gak pernah upload video karena kesibukan sehari-hari, kerja, anak, suami ya. Jadi gue gak sempet tuh yang namanya ngupload video ya. Udahan mari gitu gue baru kena covid lagi. Nah jadi gue libur tuh. Abis balik dulu ke Cinere, pulang dulu ke Jakarta, lebaran di sono ya. Jadi sibuk banget deh akhir-akhir ini. Nah kali ini gue mau kenalin lo sama temen gue yang seperti saudara gue ya. Gue udah kenal sama dia udah sekitar 2006 ya Pe ya. 2006. Namanya Mami Ipe. Hai. Ya Mami Ipe ini sama anak gue tuh udah kayak maknya. Makanya manggilnya gue Mami Ipe. Matiri. Ya, Mak Tiri. Sekarang dia lagi liburan di Australia dan kebetulan dia dapat visa yang multiple visa selama 3 tahun. Ya, sekarang kita tanya-tanya nih, siapa tahu aja lu mau kesini kan, mau tahu informasinya gimana sampai dia tuh dapat visa yang enak banget sampai 3 tahun. Jadi setiap kali dia mau kesini kagak usah nge-apply lagi dah tuh visanya, nggak perlu bayar lagi, lu tinggal terbang aja, yang penting lu punya duit buat tiket. Ya, kali ini dia mau tinggal di rumah gue selama 3 bulan. Insya Allah gue ajak jalan-jalan. Nanti gue videoin kemana aja ya. Ayo sekarang kenalin dulu deh Mami Ipe. Nama lu siapa? Asli di mana? Orang mana? Terus ngapa lu bisa sampai ke sini? Apa tujuannya? Bagaimana lu nge-apply visanya? Kan susah nge-apply visa ya ke Australia. Nggak gampang mah. Susah banget. Susah. Yuk, sekarang ini ada tip dan triknya dari Mami Ipe. Kenalkan dulu Mami Ipe. Oke, nama aku Irfa. Aku adalah emak aku orang Sunda, cuman papa aku orang Bali. Jadi aku lahir di Bali. Karena nama aku susah, Irfa, Fafa, dan aku pernah tinggal sama tante dan om yang notabene orang Cengkareng, orang Betawi juga. Jadi aku namanya jadi Irpa, Pak, lama-lama jadi P gitu. Si Ipe. Jadi Makanya Betawi banget. Iya. Aslinya orang Bali ya, Ipe ya. Iya betul. Bisa bahasa Bali nggak Pe? Bisa dong. Coba. Selamat datang di channel YouTube-nya Australia. Betawi di Australia. Susah banget. Senang bertemu dengan Anda gitu. Coba ya. Enggak, aku nggak bisa sih. Nggak begitu lancar. Nggak begitu lancar juga. Tapi kalau ada yang ngajakin ngomong lu bisa. Bisa. Oke. Tapi nggak yang bahasa halus. Aku bahasa sehari-hari kayak bahasa ya inilah pergaulan gitu. Bahasa slangnya slang. Lu bahasa halusnya nggak bisa. Iya. Terus gimana tuh sampai lu bisa sampai ke Australia itu gimana ceritanya? Aku tuh udah awal dulu zaman dulu. Oh, zaman dulu aku pernah punya teman juga sih, banyak teman, dan mereka kasih aku jalan-jalan. Terus aku kenal sama Po Iis dari 2006 itu tuh aku diajak juga pernah liburan juga zaman dulu ke Australia. Terus pacar lu dulu dong, lu lama kan kalau balik Australia. Enggak dong, cerita sama netizen biar netizen tahu jelasnya. Ya udah rahasia pribadi masa lalu ya enggak. Terus akhirnya kalau yang sekarang biasanya aku apply itu dapatnya multiple itu 1 tahun biasanya. Padahal aku tuh kerja punya kerjaan lah bagus di sana. Nah untuk tricks and tipsnya, kalau dulu kan kita harus ke embassy tuh untuk apply visa segala macam. Nah sekarang itu gampang banget, jadi dimudahin sama pihak Australia. Kita, kayaknya di Indonesia udah kerjasama sama pihak Australia. Jadi kita tuh bisa online aja di email account, buat email account dulu, terus nanti bisa di sana subclass 600 untuk visitor. Nah itu jadi dulu gua kasih tahu nih namanya websitenya imi.gov.au ya. Lu buka aja di situ, terus lu create account lu, bikin account, ya register. Nah habis itu lu cari visanya di situ. Visanya visa nomor berapa tuh Pe? Subclass 600 visitor. Subclass 600 buat visitor. Ya, untuk holiday aja, untuk liburan gitu. Karena kita emang hanya boleh
liburan aja gitu loh. Nah, di sana ada sekitar 19 pertanyaan atau 20 pertanyaan yang harus kita lewati. Jawab dan itu harus siapin aja dokumen semua yang penunjang kayak KTP kita, terus kerjaan kita, bank account 3 bulan kita, terus pokoknya data-data penguat yang menerangkan bahwa kita akan kembali ke Indonesia. Pokoknya kalau punya kayak surat tanah, harta, rumah, harta masukin benda, semua. masukin Atas semua. nama lu apa bisa atas nama suami juga nih? Enggak, atas nama kita dong. Nama lo, iya. Dan kalau memang punya Tapi kalau nikah bisa dong atas nama suami? boleh. Iya. Atas nama suami boleh kalau yang nikah. Tapi itu juga penunjangnya ada sponsor dari suami gitu loh. Kalau dia cuma ada surat lah, bikin surat. Tapi kalau nggak penunjang nggak ada surat suami, itu kita juga bisa yang tadi kayak punya BPKB. Motor boleh, mobil boleh, rumah, sampai kayak kredit card statementnya juga bisa. Tuh. Gitu. Bisa. Iya. Karena kayak kita punya limit berapa juta gitu, bisa pokoknya. Terus semua pokoknya di scan, di scan. Kita udah siapin semua. Nah baru kita upload di situ, ya ikutin aja stepnya. Semuanya 19 pertanyaan. Nanti kalau udah selesai. Yang pertanyaannya itu apa aja tuh, Pe? Cuman kasih anunya aja, generalnya. Paling berapa lama di sini, terus mau ngapain aja, terus kamu ada kriminal apa nggak di Indonesia. Terus mau pokoknya semua keterangan yang ada teman nggak di Australia gitu. Ada teman nggak di Australia. Tapi kalau untuk aku biasanya memang kita pokoknya kalau kita malah bilang punya teman, malah kadang banyak paperworknya yang harus dipenuhi. Nah kalau di sana sih aku bikin aja itinnya segala macam, itinerary-nya. Terus ya kita emang buat liburan gitu, karena kemarin juga kan kita paling di sini 5 hari atau 10 hari gitu. Tapi nanti setelah setujui kita bisa tinggal maksimum 3 bulan gitu. 90 hari. 90 hari dari tanggal kedatangan kita gitu. Terus visa yang multiple ini lu harus pulang setelah 90 hari. Harus keluar negara. Keluar negara cuman sehari juga nggak apa-apa, nggak 1 jam pun nggak apa-apa kan? Apa yang penting ya keluar negara. Australia boleh ke negara Asia, boleh kemana aja gitu. Terus masuk lagi boleh gitu sampai jangka waktu 1 tahun. Sekarang ini ada lagi pertanyaan lagi nih, berapa banyak uang lo harus punya di dalam sampai lo bisa dapet minimal lo harus punya uang berapa, dibilang nggak di situ? Enggak, itu mungkin hanya embassy dan Tuhan yang tahu. Cuma aku kasih triknya. Kita kalau hidup di negara orang itu dihitung perharinya misalnya untuk makan. Misalnya kita makan 1 kali makan $10 atau berapa dolar itu dikali 3 ya kan. Nah belum kalau kita tempat tinggal hotel paling bilanglah 1 juta semalam. Ya motel tuh kan 1 juta lah, itu yang paling ini kan, yang paling rendah. Atau di apa sih yang kayak backpackers ada $25, $250,000 kayak backpackers gitu kan. Ada backpackers di sini, ada bunk bed yang kita gabung sama orang-orang, gabung sama dari berbagai negara. Nah itu let's say kita 500 lah ya, ambil tengah-tengahnya. Itu 500 dikali berapa hari kita akan tinggal di sini, sesuai dengan hitung aja deh. Ya jadwal perjalanan kita gitu. Misalnya 1 hari tuh di total semua adalah 1 juta ya kan. 1 juta itu dikali seminggu berarti kan 7 juta. 7 juta belum ditambah ongkos transport transport, terus tiket pesawat segala macam. Nah itu ditambah. Nah kemarin tiket pesawat berapa tuh pulang pergi? Tiket pesawat itu aku sekitar sekarang kan tiket lagi mahal banget, malah kemarin ada yang gila sampai 18 juta, 44 juta. Nah kebetulan aku pas lagi return pulang pergi 1 jalan loh itu. 1 jalan? Iya. Berat Jakarta Sydney. Iya. Nah aku beruntung sekali pas aku lagi lihat ada tiket, klik ada promo. Nah salah satu di OTA online travel agent itu ada, mau yang burung biru, mau yang apa pokoknya ada tuh. Aku lihat 7 juta. Udah aku klik aja dan iya kita dapat yang full board pesawatnya yang udah dapat makan, udah dapat bagasi gitu. 7 juta. Itu udah. Pakai apa lu waktu itu? Garuda ya? Garuda. Iya. Karena sekarang kan lagi pandemi gini, harga tiket dan orang mulai traveling jadi lumayan ya. Harganya mahal gitu loh. Nah, udah habis itu
tinggal itu deh dikaliin berapa lama kita di sini, let's say misalnya 15 juta atau 20 juta. Dan kalau triksnya lagi, kita jangan kalau mau apply visa itu jangan tiba-tiba ada dana masuk yang besar tiba-tiba gitu kan. Oh, jangan itu nggak boleh. Misalnya kamu punya duit ya, walaupun kalian jual tanah Itu tanah tiba-tiba misalnya, 50 juta atau 100 juta atau 500 juta. Nah, itu jangan, mending kalian tuh dari setahun sebelumnya udah apply atau 6 bulan sebelumnya apply, itu kita ada Masukin duit ya berapa traffic misalnya. lalu lintas uang itu lancar gitu loh, walaupun per bulannya gitu 10 juta atau ya, berapa. betul. Bagus lagi kalau punya kerjaan ya, Pe. Bagus lagi punya kerjaan. Jadi kan ada income benar-benar betul. statementnya gitu. Betul. Jadi Terus harus bekerja enggak, Pe? Untuk kalau kali aja ada emak-emak yang pada mau kemari ya kan, lakinya doang yang kerja, bisa kagak itu? bisa banget. Kebetulan aku kan udah resign dari 2021. Iya. Dan kemarin terakhir tuh aku mostly nggak ada kerjaan, cuman aku ada bisnis kecil-kecilan kayak buka PO makanan Bali gitu loh, kayak tumpeng segala macamnya yang hubungannya dengan kuliner lah ya. Aku buka di situ juga, aku bisnis Jakarta tuh. Jakarta. Online. Ya aku mostly pengangguran lah ya, tapi Tapi ada penghasilan dan masukan tracking aku dengan bagus. kreativitas lu. Iya. Terus lu juga jadi ibu RW ya, pengurus RW aku di jadi Jakarta. sekretaris, ya. Jadi itu meskipun sedikit penghasilannya, dia ada uang income masuknya. Itu bagus banget. Betul. Jadi emak-emak tipsnya apa nih kalau mau pada kemarin nggak kerja? Mama nggak kerja ya pokoknya kalian tetap Dengan lah. sponsor lakinya dong ya. Iya, betul. Tanda tangan suaminya menyatakan bahwa suaminya bertanggung jawab. Ya, terus kita juga memang akan pulang ke sini Pulang ke gitu. situ. Suaminya juga Iya. bikin surat sponsor kalau akan pulang ke Indonesia. Iya. Gitu. Terus menurut Ipe gimana nih? Ipe itu udah 1 minggu lebih. 1 minggu lebih Iya, 1 minggu. di Australia. Bagaimana Pe? Kesannya tinggal di rumah gua. Galak kagak gua? Aduh, kalau galak sih enggak ya. Po Iis itu orangnya paling inilah up and down hidupnya. Pokoknya naik turun hidup kita udah tahu gitu. Sama-sama ya Pe, ya, udah kayak tahu. saudara ya. Betul. Terus Gua sama dia udah nggak ada hitung-hitungan masalah hidup, udah sama-sama dari zaman dulu. Iya, cuman dingin banget ya di sini. Dingin Dingin banget ya Pe ya. Kalau ngomong keluar asap. Pagi-pagi. Pokoknya Bandung lewat lah. Pokoknya kalau 7 derajat itu ya yang nggak kuat gitunya aja dinginnya. Cuman di sini semua sih. Makanan ada pete ada kemarin ya. Apa aja ada. Ini ada nih. Kemarin itu. Mami Ipe masak pete pakai cumi kering. Cumi mantap Pokoknya banget. ada. Kalau makanan lu nggak masalah ya kan? Mau masak Udara aja yang dingin. Ya apa aja. Pokoknya di sini ada. Yang penting ada uang. Iya. Terus berapa lama nih visa lu kemarin ngurus Pe? Itu ada pertanyaan juga tuh. Oh oke. Kalau visa kemarin biasanya sebelum COVID itu cuman 15 hari kerja, cuman aku mungkin 6 hari kerja itu udah disetujuin gitu. Cuman karena kemarin COVID, jadi mungkin banyak yang Apply mau ke banyak Australia. ya. Jadi mungkin banyak yang tertunda kan. Nah, itu lumayan agak lama sebenarnya 37 hari kerja katanya. Nah, cuman aku baru 14 hari atau 16 hari gitu deh. Udah ada keputusan. Udah aku dapat email. Oh, itu keputusannya melalui email Melalui aja, email nggak semua. melalui telepon, nggak apa, Enggak, pokoknya itu email. Berarti lu encang-encinginnya babe, lu cek terus tuh kalau udah apply. Tiap hari email tuh lu lihat terus. Ya, tiap hari aku Ada cek. nggak nih masuk? Ya, aku tiap hari aku cek terus kan pokoknya hari ini ada nggak ada, pokoknya harus rajin-rajin ngecek gitu. Ya udah gitu. Jadi prosesnya selama 2 minggu lah ya, paling nggak lu bisa terima langsung kalau surat-surat lu lengkap, ya kan? Iya. Biasanya kalau makanya pastikan semua suratnya lengkap. Kalau nggak lengkap, biasanya nanti ada email. Kalau mereka tuh kurang data misalnya kurang data, penunjangnya perlu data. gitu. Pasti nanti mereka balikan sama lu gitu ya. Terus biayanya untuk visa berapa? Biayanya itu 145 Australian dollar. Jadi sekitar 10.000 lah hitung ya per dolar. 1,4 juta ya. 1.450.000 Plus $2 admin. $2 admin. Karena pakai ada kartu admin. kredit kan. Oh gitu ya. Karena
bayarnya PayPal sama Master, Mastercard, ya, Visa, kayak gitu. ya itu ada $2 charge. Ya, $2. Berarti biayanya 1.450.000 sekitar segitu. 147 dah sama $2 itu kan. Hitung dah tiket sekitar 15 juta pulang pergi tuh. Jadi sekitar 20 juta lu tuh udah bisa kesini. Iya, 20 juta. Paling nggak lu kalau bawa keluarga lu ya 50 juta dah sama anak lu kali sama laki lu ya. Iya. Nanti kalau mau kesini lu bisa nih komen di bawah kasih tahu lu mau kesini. Nanti kita bisa ketemu ya. Terus kesan lu apa lagi nih Peh waktu penerbangan kemarin? Lu bagaimana di Australia? Mungkin pas mendarat aja sih, karena mungkin orang pengen liburan. Di airportnya gimana lu di Sydney Airport? Iya, di sini airport mungkin karena orang pada pengen liburan, jadi semua pesawat turun waktu yang bersamaan. Terus mereka juga kurang staff kan di Sydney Airport, jadi agak pack, agak rame gitu. Aku landing jam 5:30 pagi, keluarnya 8:30. Lumayan. Pagi, wah, ada lama iklan juga 2,5 jam ya. Nah terus lu tuh pas keluar dari pesawat lu jalan kan tuh ke orang imigrasi. Iya. Apa namanya itu, ke border. Ke border. Iya, orang border. Lu ditanya-tanya apa tuh? Ditanya-tanya apa tuh? Gak ada, pokoknya semua data. Lu kasih apa datanya lu, paspor. Pokoknya data apapun kita kalau di negara orang harus akurat, datanya harus jujur gitu, kayak kalian bawa makanan gitu kan, harus ditertera. Jangan kalian bawa makanan terus kalian nggak ditulis gitu. Kalian harus jujur pokoknya apa, dan gak dimasalahkan gitu sama mereka. Ya udah tinggal, oh kamu bawa apa gitu, aku bawa ini, bawa lu di loket itu lu tanya nggak paspor lu siapin, apalagi itu paspor, visa lu ya, di fotokopi ya. Sudah di print ya, visa harus di print, pokoknya dari Jakarta. Teng-teng, jangan ditaruh di koper. Jadi nanti kalau ditanya-tanya surat lu udah siap ya kan? Dari Jakarta tuh udah harus siapkan, karena di imigrasi di Jakarta juga udah ditanyain visa mana, terus vaksin mana gitu kan, terus apalagi ya tiket pasti lah ya, sama paspor tuh kan. Nah sampai di Sydney juga malah nggak ditanya sih, nggak ditanya visa. Karena di loket itu imigrasi itu nggak ditanya. Cuman karena mereka udah ngeling kan, udah dari Jakarta, udah online ya, udah online di imigrasi kan, mereka bisa cek gitu. Paling cuman malah nggak ditanya, justru malah yang ditanya di Jakarta waktu itu kemarin. Ngomongnya apa tuh di tiket di Sydney itu? Jadi lu siap-siap nih orang-orang di sini nih kalau yang mau datang ke sana, jadi bahasa Inggrisnya ya. Iya betul. Jadi agak paling ditanya siap-siap. Kalian mau apa di sini, mau liburan gitu kan, kalian punya temen nggak? Ada gitu kalau misalnya ada, tapi kalau nggak ada ya udah kalian tinggal di hotel. Pasti kan udah pesen hotel kan sebelumnya, tinggal info aja. Kalian tinggal di bla 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 di hotel apa, udah nggak masalah, tinggal keluar ambil koper kalian, udah keluar gitu. Iya. Ya pokoknya kalau ada pertanyaan lagi lu komen aja di bawah, nanti Mami Ipe sama gue bisa bantu jawab ya. Kalau lu pada mau kesini juga bisa juga komen di bawah, kasih tahu, kabarin, inbox aja ke gue Japri, bisa Japri aja. Nanti insya Allah kita bisa bantu. Siapa tahu kita bisa jawab ya kalau ada yang mau tanya-tanya. Iya nih, ada satu lagi Mami Ipe nih. Kalau apa yang menyebabkan tidak di approve, tidak di aplikasi visa lo? Tidak disetujuin. Apa biasanya penyebabnya? Pengalaman aku yaitu mungkin satu, kita nggak ada penguatnya kalau kita akan kembali ke Indonesia. Punya harta sendiri lah, kasarnya ibaratnya gitu. Terus kita nggak ada kerjaan yang tetap, terus kita apalagi untuk yang usia muda biasanya diindikasi mau jadi imigran gelap gitu loh. Mereka mau kerja di sini segala macam, tapi kalau udah itu yang usia produktif. Tapi kalau yang udah nggak produktif ya lebih ke apakah dia akan balik lagi ke negaranya gitu loh. Mereka harus gini, dan aku juga harus, satu lagi, kalian juga jangan lupa harus punya asuransi perjalanan, karena kan kita nggak tahu ya namanya di jalan kita sakit, kita amit-amit sih ya, maksudnya di negara orang, karena aku pernah dulu sakit, dokter mahal di sini, mahal banget, 700.000 sekali ketemu, dokternya doang, belum obat. Makanya aku dulu punya pengalaman yang ke sini aku nggak punya asuransi,
Nah susah tuh, mahal gitu loh, makanya harus punya gitu loh pendukungnya gitu loh, asuransi perjalanan supaya kita nyaman lah ketika bepergian gitu sih. Itu dia trik and tipsnya Trips. untuk ke Australia. Makasih Mami Ipe udah share sama kita. Sama-sama. Semoga aja bermanfaat dan kali aja lu pada semua mau ke Australia. Tadi seperti gue bilang, komen di bawah, insya Allah gue bantuin jawab. Kita share. Nah sampai di sini aja. Nanti ada mau vlog selanjutnya juga nih, kita mau nonton kita bola. nonton footy. Aku nggak ngerti sih, tapi udahlah nonton aja. Putih kayak lebih kayak rugby ya, di sini iya. kasar mainnya. Nanti deh pokoknya kita liatin cara mainnya gimana ya, rame banget Main tapi bola. dingin. Nanti gua videoin. Stay tune di Betawi Punya Gaye, Betawi di Australia tentunya. Jangan kemana-mana. Tunggu di vlog berikutnya. Yes. Dah.